Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di channel Sang Jawa. Ucapkan hatur nuhun, terima kasih kepada Sang Jawa sekalian, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib, yang sudah setia menonton channel Sang Jawa. Mudah-mudahan video kami bermanfaat, bisa memberikan wawasan, edukasi, pelajaran bagi para sahabat sekalian, membedah apa yang sudah menjadi mitos, menggamblakan atau semakin jelas apa yang selama ini menjadi misteri yang tadinya tabu menjadi terang, insyaallah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Sang Jawa agar konten kami semakin berkembang, semakin bermanfaat bagi sesama. Pada kesempatan kali ini Sang Jawa akan mencoba membedah kisah yang legenda, yaitu kisah yang dituliskan oleh Empu Wiyasa tentang Mahabharata. Sebenarnya Mahabharata itu ada apa tidak, dan tokoh-tokoh di dalamnya itu fiktif, mitos, apa cuman epos, cerita-cerita sejarah yang untuk menggugah keagamaan pada zaman dulu, wabil khusus Hindu dan Buddha. Apakah memang cerita itu benar adanya atau tidak, maka akan kita gali dari sisi gaibnya. Langsung saja ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan izin Sang Hyang Widi, gaib yang di dalam tubuh semuanya keluar, yang nyusup keluar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dalam tasbih asma dengan izin Sang Hyang Widi, lindung tubuh dari segala macam penyusup Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dalam tasbih asma dengan izin Sang Hyang Widi. Saya menarik salah satu yang sudah muslim dari kayangan sana dan Sang Widi yang mengetahui tentang Mahabharata. Kita suaranya terbuka dapat berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saudaraku dari bangsa Hulu, maaf atas kelangsangan kami samping tujuan untuk silaturahmi dan mengetahui, menggali sedikit informasi tentang apa yang akan kami tanyakan dengan izin Sang Hyang Widi. Salam hormatku kepada para pengikutnya beliau, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Apa maksud dan tujuan sampean memanggilku? Saya akan menggali informasi tentang kisah Mahabharata. Kalau boleh kami tahu dengan siapa yang kami berbicara? Saya dari dewa yang sudah diislamkan oleh beliau. Tinggal di mana? Tinggal di kayangan tingkat 4, lapisan keempat. Kalau boleh tahu namanya panjenengan siapa? Saya Dewa Wisnu. Iya, saya ingin mengetahui tentang apa ya, kisah Mahabharata sendiri yang terjadi antara
Pandawa 5 dan Kurawa, yang Pandawa itu dari sisi kebenaran ya. Ada Yudhistira, Nahula, Sadewa, Bima, dan satu lagi Kresna. Apakah sampai mengetahui sejarah itu? Ya, apa yang sampai ingin ketahui tentang mereka? Sebenarnya mereka ada, dan cerita itu sendiri berada di mana? Menurut cerita yang kami tahu itu ada yang menyebutkan di tanah Hindustan sana, India, dibawa oleh para pendeta. Ada yang menyebutkan di Nusantara. Kejadian peristiwa itu sendiri di mana? Awalnya dari Nusantara. Dan berjalannya waktu, mereka menghampiri ke negara Hindustan. Dan di sanalah banyak pengikutnya, dan banyak yang memuja dan menyembahnya. Itu menjadikan sampai saat ini banyak umat mereka yang menyembah dan memuja-mujanya. Itu dulu sampean itu dari golongan manusia apa memang dari golongan waktu itu disebut dewa apa bagaimana? Awalnya kami dari bangsa jin yang diangkat dan menjelma menyerupai bangsa manusia, dan kami pun menjadi bangsa manusia dan mencari bala dan pasukan pengikut agar manusia mempercayainya. Diberikanlah keilmuan agar mereka lebih yakin dan memuja menyembah kepada bangsa kami. Berarti emang sampai itu dulu apa ya, sengaja yang disembah apa tidak? Ya, karena kami waktu itu belum ada jalan kebenaran dan belum ada yang mengarahkan dan menuntunnya. Terus apa yang sampean sembah waktu itu? Yang kami sembah itu bangsa pengikut Dajjal dan Iblis yang memberikan keilmuan dan kesaktian agar kami lebih yakin, karena dari zaman dahulu pun sudah ada yang seperti itu. Terus kisah perang Mahabharata sendiri itu ada terjadi apa tidak? Sudah menjadi legenda, karena itu ada dan nyata waktu itu, karena menjelma mewujud sebagai manusia. Itu kan perang Baratayuda kan tempatnya di Kuruseta ya. Nah Kuruseta sendiri itu di mana itu? Kalau sampai bilang tadi kan para Pandawa berasal dari Indonesia, Nusantara.
ada terjadinya di bawah alam kahyangan, di lapis langit yang paling bawah, sebelum memasuki alam kahyangan. Oh, berarti perangnya di atas bukan di bawah gitu? Kan itu karena dan sebagian mewujud pun ada nyata di alam dunia itu. Maka dari itu ada cerita dan kisahnya sampai saat ini. Jika tidak ada yang nyata, itu tidak akan terjadi kisah-kisah dan legenda zaman dahulu. Terus dari golongan Kurawa sendiri itu apakah benar mereka itu dari golongan orang-orang raksasa itu? Ya, itu dari zamannya bangsa Nabi Adam yang masih wujudnya aslinya itu bangsa yang besar dan seperti raksasa. Karena umat Nabi Adam saat itu pun hampir menyerupai wujudnya. Tidak seperti saat ini, semakin berubah dan mengecil. Karena waktu itu, zaman itu pun umat masih bisa terhitung, masih sedikit. Dia orangnya sakti-sakti dulu. Tidak nyata. Ya, karena kesaktiannya pun langsung nyata. Nyata ada yang dari keilmuan, dari langsung diberikan oleh Sang Pencipta. Ada juga yang diberikan oleh bangsa pasukan iblis yang akan menyesatkan mereka itu. Karena jika tidak langsung nyata pada zaman itu, mereka tidak akan percaya dengan kesaktiannya. Menjadilah manusia itu menjadi nyata dan meyakininya, memuja-mujanya. Iya, Seperti itu. legenda itu kan viral karena banyak nama-nama mereka juga adopsi orang-orang Indonesia, misalnya Indra, Krishna, terus Bima dan lain sebagainya. Banyak kan ada di Indonesia itu. Karena keilmuan zaman dahulu itu langsung mewujud dan membentuk ke dalam tubuhnya, tidak melalui otak dan pikiran seperti saat ini. Dijadikan keilmuan, dipraktekkan jadi teknologi-teknologi canggih. Waktu itu langsung nyata. Jika ingin terbang, akan nyata menjadi bisa terbang. Jika ingin kesaktian yang lainnya pun akan langsung mewujud nyata. Terus mereka sekarang di mana itu? Itu masih ada di bawah
alam kahyangan sebagian sudah menjadi Islam. Di atas kahyangan punya kedudukan. Ada juga yang masih di bawah, yang masih sampai saat ini mengelabui umat manusia. Berarti cerita itu sebenarnya itu adanya di Nusantara ya, bukan di sana ya? Ya, awal permulaannya itu adanya di Nusantara, lalu menyebar luas ke negara Hindustan. Terus ini kenapa dan ya? di sanalah menetap karena bangsa manusia yang di sana itu sudah banyak yang meyakininya. Itu mendewakan gitu. Mendewakan. Terus ini itu kenapa ya penulis buku Mahabharata Empu Wiyasa bisa sedetail itu menulis tentang epos cerita Mahabharata? Itu dia dapat apa, wangsit ilham dari siapa itu? Apa dari cerita turun temurun, apa ada yang mengasih tahu melalui ilham itu? Ada, karena keilmuannya yang sudah tingkatannya ke atas sana, mengetahui semua yang dari zaman dahulu sampai saat ini. Itu keilmuan langsung memasuki otak dan pikiran. Mereka itulah yang diolah dan diceritakan kepada zaman saat ini. Apakah itu agamanya dulu Hindu Buddha, apa ada lagi? Apa ada agama selain itu? Karena waktu itu masih belum tersentuh oleh para nabi, akhirnya dengan cara menyembah yang mereka yakini. Dan yang nyata, manusia itu kebanyakan percaya dengan kenyataan, langsung. Maunya yang masuk akal gitu, yang logika. Karena secara goib itu manusia kebanyakannya tidak percaya. Lagi yang mau disampaikan? Melalui kesaktian keilmuan yang ditunjukkan oleh mereka, kejadian-kejadian yang sangat luar biasa untuk mengguncangkan keyakinannya agar memuja dan menyembahnya. Itulah yang saya ketahui. Tapi setelah diselam oleh beliau Sang Hyang Rucah Nirwana, apakah mereka misal dulu pernah dipuja-puja bangsa manusia, dianggap Tuhan atau dianggap sebagai dewa gitu? Ya, itu sangat menyesal karena sudah banyak yang kami sesatkan. Walaupun kami sudah masuk menjadi pengikut beliau, tapi sampai saat ini masih banyak manusia yang memuja-muja, menuhankan, padahal kami sudah tidak ada di situ. Yang ada hanya para iblis dan pasukan Dajjal
untuk menyesatkan mereka. Kami pun tidak bisa turun lagi ke bumi untuk mewujud dan memberikan keterangan yang sesungguhnya dan sebenarnya bahwa yang mereka lakukan itu salah. Kami pun tidak bisa karena kami menunggu tugas, waktu dan saatnya ditugaskan untuk turun ke bumi untuk membantu meluruskan umat agar tidak bisa ditipu daya. Karena saat ini belum waktu yang tepat dan belum mendapatkan tugas. Iya, saya percaya nanti umat Hindu dan Buddha ya, bahwa yang mereka sembah dan mereka puja-puja, dituhankan, didewakan, itu salah sebenarnya. Iya. Kami pun zaman dulu yang sudah dilakukan itu, saat ini tinggal timbul penyesalan yang sangat luar biasa. Ya, itu memang sudah sunatullah seperti itu ya. Mungkin akhir zaman ya kita akan bersatu ya, umat manusia di bawah pimpinan Sang Hyang Cahya Nirwana. Nanti pada saatnya. Saya juga pernah dengar itu bahwa agama umat Hindu dan umat Buddha juga di dalam kitab mereka yang asli itu ya, mereka juga menunggu pemimpin yang akhir zaman namanya Sang Hyang, namanya kalau tidak salah dengan Sang Hyang Cahya. Apakah di dalam kitab mereka itu ada itu? Sudah dari zaman bangsa kami pun ada. Itu sudah ada tertera. Maka dari itu kami pun menunggu kedatangan dan kelahirannya beliau. Karena waktu itu sudah mendapatkan kabar dari leluhur-leluhur seperti saat ini umat manusia pun sudah mengetahuinya. Jika ada pemimpin akhir zaman, bangsa kami pun seperti itu. Dan waktu itu pun sudah tercantum di kitab. Ada nabi akhir zaman dan ada yang akan diturunkan lagi pemimpin akhir zaman. Ada di kitab agama itu Hindu dan Buddha. Ya, jika yang mempercayainya itu pasti menunggu arahan kedatangan beliau, ingin mengikuti karena tahu kebenaran. Dan jika yang sudah menjadi pasukan mereka bangsa iblis itu berusaha untuk menghindar, menjauh dan menyusun kekuatan untuk memeranginya. Jadi intinya boleh dikatakan bahwa dewa-dewa yang mereka sembah itu sudah menjadi muslim dan punya Sang Hyang Cahya Nirwana seperti itu. Karena mereka tahu kebenaran dan menunggunya. Waktu itu sudah tertera di dalam kitab, sudah ada keterangannya bahwa pemimpin bangsa jin dan manusia itu
terjadi waktu akhir zaman. Ya, terima kasih atas informasinya. Saya kira cukup silaturahmi pada saat ini. Monggo dilanjutkan tugasnya. Mohon maaf atas segala ketidakramahan. Yang saya sampaikan itu untuk mengingatkan kepada bangsa umat manusia agar tidak selalu mengikuti nafsu dan keinginan di dunia ini. Semua adalah tipu daya dan menyesatkan mereka. Itu cuman sesaat saja. Ada alam yang hakiki dan abadi, itu akan nyata terjadi sesudah kehancuran dan ditutuplah di dunia ini, musnah semuanya. Satu lagi pertanyaan terakhir, apakah yang mereka sebut swarga loka itu adalah alam kahyangan? Ya, itu surga yang ada di alam kahyangan. Tapi surga itu tidak abadi. Yang abadi itu adalah di atas sana. Ada surga yang bertahap-tahap kedudukannya, tergantung amal baik buruknya umat manusia. Nanti akan ditempatkan masing-masing surganya itu. Kalau orang-orang apa ya, yang moksa itu larinya kemana? Apakah surga loka itu atau kahyangan apa bukan? Itu adanya di surga loka. Nanti jika itu akan dialihkan kembali. Ya sudah, alhamdulillah. Terima kasih atas keterangan dan penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Mau dilanjutkan tugasnya. Ya, kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sebelum dialog kami dengan beliau yang ada di kayangan sana yang mengetahui tentang cerita Mahabharata yang sebenarnya. Ambil sisi positifnya, buang yang menurut sampean tidak masuk akal, karena ini dialog dengan bahasa kuit. Cernanlah dengan hati, jangan pakai logika. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tidak mencoba menyinggung dari agama manapun. Kami coba cuman mengungkap sisi kuat dari sejarah yang barusan kami ungkap. Mudah-mudahan tidak ada terjadi gesekan antar agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian perjumpaan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.